Hiruk-pikuk kota Surabaya di tahun 98. Memang tak seramai kondisi kini. Awan-awan di siang hari masih melenggang indah bak kapas putih yang ringan. Tak ada kabut polusi yang menghalangi, udara di siang hari pun masih terasa murni. Sejuk dan rindang juga dirasakan seiring perjalanan. Merasakan atmosfer bumi kala siang, cuaca hari ini menambah semangatnya untuk menjemput sesuatu. Selamat datang, cari apa? Halo Kak Julia, udah lama nih gak ketemu. Mau cari buku sih Kak. Tumben nih, toko bukunya agak sepi. Apa ada yang baru Kak? Enggak sih, cuman masih buku produksiku masih bulan lalu, jadi belum terlalu usang dan masih keren zaman sekarang. Oke Kak, aku mau cari buku yang mau aku nyari nih. Aku kesana dulu ya Kak. Oh iya, silakan. Vanilla melangkah semakin dalam pada toko tersebut. Toko langganan ketika ia ingin mencari buku atau memesan buku favoritnya. Atau sekedar mencari dan mencoba membaca buku-buku lama untuk kembali ditelaahnya. Ia terhenti di suatu tempat, mendapati suatu kardus dengan berisikan buku-buku usang, namun sepertinya buku itulah yang dicarinya. Ia membawanya ke kasir, berniat menanyakannya pada Kak Hilya. Ia menutup kardus itu dan membawanya ke kasir, berniat menanyakan pada Kak Hilya. Kak Julia mau tanya. Tadi waktu aku cari buku, aku nemuin kardus ini nih. Isinya tumpukan buku sih. Apakah ini dijual Kak? Semua masih kok, cuman isi buku itu ada sebagian yang rusak, jadi agak susah untuk dijual. Wah, soalnya buku yang aku cari ada di sini nih Kak. Boleh nggak aku beli? Boleh, kalau kamu mau khusus belajar sama pelanggan buku aku kasih harga murah deh. Wah, serius Kak? Aku beli ya Kak? Oke, satu buku saja nih. Iya, hemat Kak, nggak punya uang. Vanilla meniti isi dari kardus tersebut, merasa bahwa itulah yang dicarinya. Dan tampaknya tak ada yang bermasalah dan tak apa baginya. Harga yang murah dengan kualitas tak jauh berbeda merupakan penawaran yang berharga. Akhirnya, dia sudah menemukan pilihannya dan dia membeli buku tersebut. Setelah sampai di rumah dan memasuki kamar tercintanya, Vanilla segera membuka kardus itu. Membuka kardus yang berisikan buku yang sudah lama dicarinya dengan rasa amat senang. Ia membuka buku itu dengan perasaan bahagia dan rasa ingin tahu yang tinggi. Namun dalam perjalanannya, di dalam buku itu ternyata terdapat sebuah tape recorder lawas yang ia tak tahu asalnya dari mana. Setelah ia buka, akhirnya ia mencoba mendengarkan tape recorder itu dengan earphone miliknya. Ekspresinya berubah masam. Alih-alih mendengarkan sebuah lagu, ia justru mendapati suara aneh yang tak jelas. Bukan suara yang merdu yang ia dengar, melainkan suara aneh seperti orang membuka pintu atau mengetuk meja. Ini bukan suara yang dikarenakan kekeliruan, melainkan seperti sesuatu yang sudah dirancang. Vanilla curiga, ia seperti mendengar rekaman yang menyebut nama sekolahnya. Ia tak henti memikirkan kemungkinan yang terjadi pada masa itu. Grasak Yoyo yang beranggotakan Raffin, Vanilla, Liza, Farhan, dan Melisa. Raffin si pembuat onar, suka gombal, dan punya banyak cewek. Selanjutnya ada Melisa, si anak paling logis tapi sayangnya gak lemot. Lalu ada Vanilla, dia rajin, suka baca buku, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya ada Liza, dia itu yang paling suka ngomongin banyak hal, dari yang penting sampai gak penting sekalipun. Dan terakhir ada Farhan, 11-12 sama Raffin, tapi versi mendingannya sedikit.
Selanjutnya, Vanilla berjalan menuju bangkunya di kelas. Sejak memasuki area kelasnya, ia terlihat sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian, teman-teman Vanilla menghampiri. Hai cantik, kok segera ngaca? Lagi bingung nih, Vin. Akhir-akhir ini ada yang mengganggu pikiranku, dan aku mau cari tahu tentang hal itu. Wah, apa tuh? Apa ini? Misi seru ya? Beritahu kita dong. Jadi gini, kemarin tuh aku ke toko buku Kak Hilya. Ya memang sih lagi mau cari buku gitu. Bukunya memang keluaran lama, jadi emang susah dicarinya. Nah, waktu di toko Kak Hilya itu, di tumpukan buku-bukunya kayak ada kardus gitu. Waktu aku buka, nah aku ketemu buku yang aku cari. Terus ya udah ada yang aku beli kan ya. Waktu di rumah, pas aku buka, bukunya itu mau baca. Duh, ada kaset jatuh. Tapi isi kasetnya tuh agak aneh sih. Coba deh kalian dengerin sendiri. Ada urusan apa kemari? Diam, aku sedang mengurus sesuatu. Bukan urusanmu, jangan terlalu banyak bertanya. Jangan macam-macam dan diam saja. Kok aneh ya, Van? Ada nyebut SMA 11. Tapi kayaknya ini bukan suara zaman sekarang deh. Kayaknya udah lama banget gitu. Lihat, itu aja udah kelihatan urusan gitu. Kemungkinan sih, tapi aku juga nggak tahu juga. Kalian mau bantuin aku temuin data dalam hal ini nggak? Aku jadi curiga deh. Ini tuh merupakan cikal bakal dari korupsi yang terjadi di sekolah kita. Bayangin deh, ekstrakurikuler kita, organisasi kita, mati karena kekurangan dana. Boleh tuh? Gas! Oke. Jadi, dalam rekaman ini kan ada beberapa data ya. Ada, kita dengar tadi, data siswa tahun 89, terus ada data pembangunan masjid tahun 89, juga ada kepala sekolahnya deh kelihatannya waktu tahun 89. Oke, jadi kita bagi tugas aja ya. Rafin, kamu nanti cari data tentang siswa tahun 89 SMA kita. Lalu Farhan, kamu cari data berkas-berkas pembangunan masjid tahun 89. Dan Nisa dan Melisa, kalian coba cari tahu deh tentang kepala sekolah tahun 89. Soalnya kayaknya orang itu ada hubungannya dengan hal ini. Gimana? Setuju? Siap semua? Ya. Mereka bergegas melaksanakan tugas masing-masing. Pertama, Vanilla. Dia mencari data tentang album tersebut, mencari latar belakang dan apa yang ada di baliknya. Tengah mencari, Vanilla mengingat. Di belakang album bekas tersebut terdapat sebuah nomor yang tertera. Sedikit buram dan kering tidak tertata. Ia mulai meniti satu persatu nomor tersebut dan tanpa menunggu, Vanilla segera menelpon. Halo, permisi. Sebelumnya saya melihat nomor Anda di belakang kaset dari buku yang saya beli kemarin. Perkenalkan Bu, saya siswi SMA 11, sekolah yang Anda sebut dalam rekaman kaset itu. Kamu dan yang lain jangan dekati dia. Dia sangat licik. Dia sangat berbahaya. Dia pandai sekali menyembunyikan jati dirinya. Dan tak seharusnya kau mendekati dia. Siulan itu dan tentang dia. Apa dia sudah tertangkap? Dia sangat jahat. Hanya karena perilakunya itu, aku sampai dikeluarkan dari sekolah. Lalu, dia yang Ibu maksud? Kok mati? Waduh, kok mati ya? Suasana kantin yang nampak sepi. Terlihat seorang siswa yang sedang duduk di bangku kantin dengan ekspresi datar dan tangan yang sedikit-sedikit menyomot jajan di hadapannya. Kalian mau makan apa nih? Weh, mau tidur bersama Rafin nih. Ngomong, bukan pesen. Bu, nggak pesen deh. Udah mau minum nih dari rumah. Juga, kasih kenyang nih. Aku aja deh, Vin. Udah nih. Bu, Ya, sebentar. ST1 sama nasi, biasa ya? Biasa. Ale. Bengong aja. Kirain apa sih? Lagi sih, Liza. Apa sih, Pak?
ya pelakunya. Soalnya kemarin suaranya nggak jelas di rekaman. Kita kan cek aja langsung, siapa tahu dia tahu pelakunya. Drone. Ya, siapa tahu bukan cek pelakunya. Aku nggak tahu aja. Kayak sedikit kok aneh sih, suara dibilangin. Tahu nih, belum ngobrol aja udah malas duluan. Apalagi kalau udah ngobrol, emosi mulu bawaannya. Ya maaf, itu cuma saran. Ya tapi saranmu nggak masuk akal. Ya tapi itu cuma saran. Ya, tapi nggak masuk akal, Dek. Udah jangan bertengkar. Duh, gimana Van? Kira-kira kamu punya solusi apa buat nyelesain masalah ini? Pikirku sih kita nyelidikin orang yang mencurigakan gitu. Tapi gimana caranya supaya kita tahu siapa yang mencurigakan ya? Ya tanya aja ke siapa kek yang mungkin tahu gitu. Siapa ya kira-kira? Nah, ini harus kita wawancara nih, bukan Tini. Tuh. Mari. Wait, santai Bu, kita cuma ngobrol biasa kok. Jadi begini Bu, kita cuma penasaran aja sih. Ibu udah dengar gak masalah kasus korupsi yang ada di sekolah? Kayak gitu ya. Ada apa? Saya jadi takut. Tenang Bu, sama kita aman, semuanya aman. Tenang. Udah, Ibu gak usah takut, tinggal jawab aja. Ibu tahu sesuatu nggak? Sebetulnya saya nggak banyak tahu soal ini. Itu dulu ibu saya jualan di kantin ini juga tahun 80-an gitu, mungkin saya lupa ya. Nah, tahun segitu tuh ada kepala sekolah itu baik sekali sama orang-orang sekolah. Nah, pada saat itu ada rumor ada korupsi di sekolah. Terus. Nah, terus gimana ya? Warga sekolah yang sudah baik sama kayak pesan itu ya Mas Mbak ya, itu jadi marah sekali waktu itu. Kenapa tuh Bu? Ya karena korupsi tadi itu, karena kan pesannya baik toh. Nah, besoknya warga sekolah tadi itu berbondong-bondong banyak sekali di depan ruangan kepala sekolah. Jadi waktu itu rame-rame banget gitu ya Bu ya? Sayang sekali Mbak, saya dulu pernah lihat ibu saya juga ikut demo karena ibu saya juga agak jengkel ya sama kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu yang nggak merasa melakukan korupsi itu ya marah balik toh, tapi kalah suara sama warga yang banyak sekali itu, seperti 1:1000 lah gitu. Permisi Mbak Mas, ini minumnya. Banyak. Lanjut. Nah, setelah itu karena demo tadi lah kayak pesan itu dipecat dari sekolahan. Terus habis dipecat, kepala sekolahnya kemana Bu? Kemana? Saya kurang tahu Mbak, karena waktu itu kan ceritanya sudah lama sekali. Saya tahu dari ibu saya juga. Seriusan, ini nggak salah apa dah? Jadi gini Bu, kita lagi melakukan penyelidikan korupsi yang ada di sekolah. Nah, kita ini curiga sama kepala sekolah kita. Menurut Ibu, sikap kepala sekolah kita akhir-akhir begini gimana ya Bu? Biasa aja sih Mbak, orangnya kan ramah, jadi ya seperti biasa lah. Mau kasih gimana dong? Gila Mbak, Makasih ngelakuin kayak gitu. Makasih itu juga terkenal ramah. Jujur loh orangnya, malah saya sering dikasih bonus sama beliau. Nah, kalau berkeuangan gimana Bu ya? Kalau di keuangan sih Mas, kurang tahu ya. Karena orangnya jarang kelihatan, tertutup gitu orangnya. Jangan-jangan berkeuangan nih pelakunya. Jangan asal nuduh dong. Bisa buruk ini. Tapi yang diomong Farhan bener juga nggak sih? Kan selama ini kita juga jarang banget dia keuangan. Nah, pinter tuh Melisa. Iya sih, bener juga ya. Namun saat itu, di waktu yang bersamaan, di ruangan kepala sekolah terdapat pembicaraan antara bapak kepala sekolah dengan guru keuangan. Mereka duduk berhadapan dengan pembicaraan yang nampak serius. Ibu tahu kan ada rumor korupsi di sekolah kita? Benar Pak, setiap kali saya menghitung pengeluaran tiap bulan, selalu saja ada yang kurang. Saya kurang yakin kalau itu hanya rumor Pak. Saya juga berpikir demikian. Apakah tidak salah mencantumkan data pengeluarannya di sini? Tidak mungkin Pak, saya ini orangnya teliti.
Sebenarnya saya juragan, kata ibu. Hah? Saya? Kok bisa? Apa karena saya mengatur keuangan sekolah, jadinya bapak menuduh saya? Catatan yang Anda berikan dan jumlah uang yang ada di data tidak sesuai. Kemana aja sisanya? Tapi bukan berarti saya yang mengambilnya, Pak. Karena saya yang membuat datanya, saya tidak akan Surabaya itu untuk mengambil uangnya. Justru karena ibu yang punya kendali atas keuangan sekolah ini, ibu bisa melakukan apa saja dengan uang itu. Justru kalau saya pelakunya, saya akan memasukkan semua data yang saya buat sendiri, Pak. Tapi yang punya kendali itu Anda saja, tidak ada yang lain. Akui saja. Bapak menuduh saya tanpa bukti. Lihat, kamu membuatnya sampai saat ini. Cukup jelas kamu adalah pelakunya. Saya membuat transaksi, saya membuat pembukuan, saya membuat pelaporan setiap pengeluaran. Apa itu salah, Pak? Anda salah karena mengambil uang yang bukan milik Anda. Sudah saya bilang, kalau saya pelakunya, saya akan memasukkan semua data yang saya buat sendiri, Pak. Bapak tidak dapat mengalahkan saya. Lalu Pak Amir terdiam dan mulai berdiri dari tempat duduknya. Ia berjalan menuju pintu. Ia ingin segera mengakhiri percakapan ini dan segera keluar dari ruangan dan tak peduli apa yang dikatakan oleh guru keuangan itu. Keesokan harinya, saat upacara berlangsung, Bapak Kepala Sekolah mengumumkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh guru keuangan bersalah karena tindakan korupsi. Vanilla dan teman-temannya mendengar kabar itu merasa sangat senang. Dengan begitu, kasus ini segera selesai. Itu pikir mereka saat itu. Namun, setelah diteliti lebih lanjut oleh pihak yang mengurus, ternyata guru keuangan hanya terdakwa, belum dinyatakan bersalah. Hal itu membuat Vanilla dan teman-temannya mendiskusikan kembali pendapat mereka di tempat yang jarang ditemui oleh warga sekolah. Bisik deh. Kalian ngerasa nggak sih kalau guru keuangan yang nyogok biar gak disalahin? Barangan aja kalau ngomong. Kan emang dari dulu kan emang nggak terbukti bersalah ya, berarti nggak salah dong. Lah, kalau gitu siapa lagi dong? Jangan-jangan kepala sekolah sendiri yang ngelakuin. Kan dia cuma punya semua kendali atas semua ini. Jadinya dia ngorbanin guru lain biar dia nggak kena. Masuk kan? Sembarangan kalau ngomong. Kita itu masih belum bisa nyimpulin ini itu. Gimana kalau kita dengerin rekaman ini lagi? Wah, siapa tahu kita ketemu sesuatu yang Iya, ayo dengerin lagi, kita analisa kira-kira suaranya mirip siapa. Oke, mulai yuk. Ada urusan apa kemari? Diam, aku sedang mengurus sesuatu. Bukan urusanmu dan jangan banyak bertanya. Bukan urusanmu, jangan terlalu banyak bertanya. Jangan macam-macam dan diam Saat saja. sedang fokus mendengarkan, tanpa mereka ketahui ada seseorang yang tidak sengaja mendengar obrolan mereka. Setelah sampai mendengarkan suara rekaman, mereka segera kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajaran. Gimana kalau kita mengikuti dua tersangka ini, Pak Satrio dan Pak Amir? Boleh, tapi mana dulu nih yang diselidiki? Soalnya Pak Satrio itu benar-benar masuk akal. Setuju nggak? Setuju. Jadi selama 5 hari berturut-turut kita ngikutin Pak Satrio, tapi tiap harinya beda-beda. Gimana? Setuju juga benar. Kalian berdua setuju nggak? Saat Juga ini. Kita menunjuk aja lah ya, dia ambil. Jadi kalian berdua dulu yang memulai bikin mereka dulu ya. Oh, Melisa dan Vanilla. Setuju nggak? Sepakat tuh. Oke, udah setuju semua ya. Gimana kalau kita mulai besok aja? Boleh. Setuju. Ada kalian. Bapak. Ada si Bapak. Enggak, Pak. Ini anu. Ini lupa lagi kerja kelompok. Kok bisa aja? Iya Pak, makasih Pak. Makasih Pak.
Oke, jadi kemarin perjanjiannya yang nyelidikin duluan Rafin kan? Yap. Ya udah, sana. Ya udahlah. Makasih. Assalamualaikum Mas Satrio. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Ini ya pengajar lapangan tadi. Oh, ngajar kelas berapa, Pak? Tadi ini kelas 12 IPA 3, habis ini kelas 11 IPS 1. Waduh, pasti capek, Pak ya. Oh ya udah pasti. Itu kan pada bapak kan sehat ya. Jadi gak ngerasa dong. Ya, keren. Ya udah, mari Pak ya, saya tinggal Pak ya. Mari. Assalamualaikum. Hati. Sorry. Makasih ya Farhan. Nah, itu orang. Dari siapa, Nak? Enggak apa, itu apa? Enggak Pak. Ayo. Masuk. Bel mau bunyi loh. Iya Pak, maaf Pak. Halo Van, aku mau ke kantor guru nemuin Pak Satrio. Aku mau daftar olimpiade nih. Itu kamu mau ngapain? Oh, ini tuh buat bahan PAS besok. Gimana kalau aku aja yang ngasih ke Mas Satrio? Boleh? Ini? Oke, makasih ya Disti. Iya. Permisi Pak, selamat siang. Oh iya, Nak. Permisi Pak, izin bertanya untuk bahan materi PAS kelas 11 IPA 2 bagaimana ya Pak? Apakah renang? Nanti saya akan jadwalkan kelas renang ya. Oh gitu. Baik ya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada Adisti tuh. Adisti. Bawa apa tuh? Mau aku bantuin nggak? Sini sini. Emang kamu mau kemana? Aku mau ke kantor guru ngasih itu. Ngapain ke kantor guru? Ya, ngasih buku itu ke Bu Sabrina. Oke, ayo kita ke kantor guru. Kalian semua masuk ke kelas. Itu bolanya, jangan lupa diambil. Baik, Pak. Pak Satrio, tumben nggak pakai baju olahraga Pak, nggak ada ngajar hari ini. Ada kok, tadi saya kasih tugas ngajar buku paket. Berarti Bapak nggak buru-buru dong, saya duduk sini boleh ya Pak? Ini. Jadi kamu kenapa di sini? Gimana ya, saya sebenarnya pengen curhat aja ke Bapak. Jadi gini Pak, di kelas itu kenapa ya, saya tekan banget. Masa tiap kali ada ujian atau dikasih tugas sama guru, teman-teman saya itu selalu minta jawaban ke saya Pak. Teman-teman saya itu Saya tahu, kamu tuh salah satu murid kita di sekolah ini kan. Tapi kamu tuh jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Kalau teman-temanmu semua itu guru. Kalau kalian susah, sedih, senang, sama-sama terus kan? Pak, tapi mereka udah keterlaluan Pak. Teman-teman saya itu cuma manfaatin saya. Jangan terburu-buru gitu dong, tenang. Sebentar lagi, kamu kan lulus. Jadi sabar aja. Kenang-kenangan bersama mereka itu dan tidak bisa diputar kembali. Jadi gak usah dipikirkan. Saya yakin kok mereka itu nggak ada niat buruk ke kamu kok. Oke, ya udah, gitu aja Pak. Saya cuma pengen ngomong itu aja sih. Saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Kayaknya guru saya udah nyariin. Oh iya, Mari Pak. iya. Hari ini yang kebagian nyelidikin wakil kepala sekolah siapa nih? Lah, bukannya si Melisa. Bukannya ya, dari tadi pagi sampai istirahat tadi gak kelihatan dia.
Iya sih, bener juga. Mana ya tuh anak sekarang? Katanya dia itu ke ruang guru mau curhat katanya sama Wakasek. Oh gitu. Oh, mending kita kuping aja ke sana. Kayaknya Nah. seru tuh. Boleh. Bagus. Kalian ini sembarangan aja. Nanti kalau kita ketahuan di situ gimana? Ya apa-apa, kan dia lagi bosen. Saranmu nggak membantu Han? Terus main kartu aja, main kartu. Ya udah, Ikut. guru bagi. Nanti cepat. Nah, Duh, mereka di mana sih? Nah, itu mereka. Ini ya, saya udah balik nih. Dikaya nakal habis cabut. cie, Udah, aduh, Napas dari napas dari. Terus ngomong apa aja nih sama wakil? Udah. Kita sekarang mendingan bahas hasil penyelidikan kita 5 hari ini nggak sih? Mulai dari kamu Farhan, kamu dapat apa aja nih? Kamu kalau tahu ya, aku ketahuan sama Pak Wakil. Kok bisa gimana Aku nabrak orang. Aneh banget. Bisa Farhan. Aku yang ngintip-ngintip gini. Orangnya tiba-tiba di belakangku. Aneh banget. Terus pasti kamu kayak nggak berkutik gitu ya? Lah iya, tiba-tiba orang nanya, ngapain cari-cari saya? Nggak disiapin dulu. Ya nggak tahu, nabraknya tiba-tiba. Dan terus kamu rapin, kamu dapat apa aja? Sama aja sih. Ketahuan juga. Bos, Enggak, orang itu kayak normal gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi ya udah, nggak ada lanjutin. Terus kamu Lis? Kalau aku nggak dapat apa-apa sih karena ya biasa-biasa aja orangnya. Nah, Emang dari kalian semua di sini ada yang kedapatan aneh nggak sama aku sih nggak ada sih. Aku waktu nyelidikin Pak Satrio juga yang waktu tanya bahan PAS itu juga ya orangnya biasa aja sih kayak waktu kita ngajar pada umumnya. Kamu dapat hal yang mencurigakan nggak Mel? Wah, tadi pas curhat sama Pak Satrio, aku berhasil bikin beliau keceplosan. Serius kamu? gimana tuh? Jadi, Keesokan harinya, Vanilla dan yang lainnya berkumpul dan berjalan bersama di koridor yang sepi. Koridor menuju ruang kepala sekolah, sekaligus koridor yang akan menguak topeng Wakasek. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan bapak kebersihan. Habis dari kantor kepala sekolah. emang ada urusan apa sama beliau? Halah, pengen tahu aja urusan orang lain. Seharusnya nanya baik-baik dong. Emang kayak gimana? Permisi Bapak, ada apa gerakan ya Bapak kata kepala sekolah? Cicing banget. Cuti 1 minggu karena anak saya lagi sakit. Innalillahi. Innalillahi, semoga cepat sembuh ya Pak. Ya udah Pak, kita buru-buru nih. Mari Pak. Mari Pak. Hei, ayo. Iya. Ini banyak Mereka melanjutkan berjalan menuju ruang Pak Amir. Tepat di depan pintu kepala sekolah, Vanilla dan teman-temannya menatap satu sama lain. Ekspresi mereka seakan-akan mengatakan, "Kalian siap?" Kamu dulu. Masa aku lagi? Yang lagi. Mau ngapain kalian? Ibu, apa kabar Bu? Tambah cantik banget sih. Kamu lagi Rabin, nggak kapok-kapok kamu dipanggil BK. Jadi begini Bu Sabrina, hari ini kita semua yang ada di sini ada keperluan dengan kepala sekolah. Apa boleh ya Bu ya? Keperluan apa? Sudah bikin janji? Belum kan? Pasti kalian mengganggu. Kembali saja ke kelas. Bu, tapi maaf, kami harus menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah. Bilang ke saya saja, nanti saya yang sampaikan. Tidak bisa Bu, ini tuh kita harus bicara sama kepala sekolah face to face. Tidak bisa secara Bu Sabrina. Bilang ke saya atau kembali ke kelas. Duh, mohon maaf banget nih Bu Sabrina, tapi ini demi masa depan sekolah yang cerah. Harus kami sendiri yang menyampaikan, gitu Bu. Sabrina yang cantik, ini sangat penting Bu, kami memohon. Ya udah, tunggu. Permisi Pak. Pak, di luar ada beberapa siswa yang mau bertemu Bapak. Apakah diperbolehkan? Boleh, kayaknya ada. Baik.
maaf sebelumnya Kak mengganggu waktunya. Hari ini kami di sini mau menyampaikan sesuatu yang penting tentang sekolah Kak. Saya mau bertanya karena penasaran sih Pak. Bapak tahu kan akhir-akhir ini banyak guru yang dipecat karena tuduhan korupsi, termasuk guru keuangan juga yang kemarin Pak. Nah, apakah semua guru yang dipecat itu memang terbukti bersalah ya Pak? Kami tidak bermaksud ikut campur, Pak. Tapi ini sekolah kami juga. Kami peduli dengan sekolah kami, Pak. Oleh karena itu, apakah mereka yang kemarin tertuduh terbukti sebagai pelaku dan bersalah? Kalian fokus belajar aja. Urusan ini. Bapak, kita bisa bantu karena ini menyangkut sekolah kita juga Pak. Kami sepertinya sudah menemukan Pak siapa pelakunya. Kepala sekolah Pak pelakunya. Yang dikatakan Farhan benar Pak. Jadi kita sudah mengawasi gerak-gerik wakil kepala sekolah selama 5 hari berturut-turut, dan di hari terakhir kemarin kami menemukan bahwa wakil kepala sekolah pelakunya Pak. Jangan main-main. Apa buktinya? Jadi begini, Pak. Ini buktinya, Pak. Jadi di dalam tape recorder ini ada rekaman, Pak. Pak, di dalam tape recorder ini ada satu kalimat yang sama persis seperti yang diucapkan wakil kepala sekolah kemarin, Pak. Coba Bapak dengarkan. Ada urusan apa kemari? Diam, aku sedang mengurus sesuatu. Bukan urusanmu dan jangan banyak bertanya. Bukan urusanmu, jangan terlalu banyak bertanya. Jangan macam-macam dan diam saja. Oke, saya mengerti. Terima kasih atas kepedulian kalian. Urusan ini biar saya urus dengan pihak yang berwenang. Kalian fokus belajar aja. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh warga sekolah SMA 11 dan selamat siang untuk warga kelas 11 IPA 2. Panggilan kepada siswa dan siswi kelas 11 IPA 2 atas nama Vanilla, Rafin, Farhan, Melisa, dan Liza ditunggu di ruang kepala sekolah sekarang juga. Kami mohon untuk segera berkumpul di ruang kepala sekolah sekarang juga. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kalian tangani mingguan, temukan hasil bahwa wakil kepala sekolah tidak bersalah. Bukti yang kalian berikan itu tidak valid dan tidak objektif menuju ke seseorang, termasuk wakil kepala sekolah kita. Kali-kali saya bilang, jangan menuduh seorang tanpa ada bukti yang akurat. Ini nanti jadinya fitnah. Udah, kalian fokus pada pelajaran masing-masing. Kalian cita-cita yang ini. Mungkin Pak, kami sangat yakin data yang kami dapatkan itu sangat benar adanya. Berarti berdasarkan dari pernyataan Bapak tadi, jika wakil kepala sekolah dan guru keuangan tidak bersalah, apa jangan-jangan Bapak yang bersalah? Saya sudah sabar sejawab. Bukan saya pelakunya. Coba kalian samakan dengan rekaman yang kemarin kalian berikan. Tidak sama. Kamu. Jika kalian masih membahas hal ini, saya akan segan untuk mengeluarkan kalian dari sekolah. Udah, keluar. Di tengah reuni yang tanpa mereka rencanakan akan berakhir membicarakan tentang siapa pelaku kasus korupsi tahun 89 di SMA 11. Tentang pengakuan Vanilla akan identitas tukang sapu, tentang kemana tukang sapu itu sekarang, dan di tengah semua kerumitan yang membentuk sebuah benang yang kusut. Gimana nih kabar kalian? Udah lama banget gak sih kita gak ketemu? Kangen banget. Kangen juga. Tapi ya gimana? Sekarang fokus kuliah, banyak tugas. Kalian sama Rafin kemana deh? Kok gak kelihatan ya? Karena aku gak tahu sih kalau Rafin sibuk kerja. Iya, terakhir kali kita gak kontekan deh. Iya juga sih. Kalau ingat-ingat masalah waktu SMA, lucu banget gak sih kita dulu? Kayak lawak banget, apalagi Rafin sama Farhan itu bener-bener sumpah. Tapi waktu itu ada satu momen yang bener-bener kita lagi serius.
masalah itu penyelidikan korupsi waktu di sekolah itu? Banget lah. Bener bener nggak bakalan dilupain. Waktu itu kamu ngapain aja Mel yang Wah, parah. Dipikir nekat banget ya kita dulu. Sampai nyelidikin Wakasek 5 hari loh. bener. Terus Wakaseknya keceplosan. Iya bener. Terus yang terus inget ini yang paling momen yang paling gak bisa aku lupain pas di ruang kepala sekolah kita rame-rame inget kita rame-rame dan itu bener-bener sampai marah orangnya gimana ya orangnya sekarang ya sumpah sampai kita sampai diusir gak sih dari ruang kepala sekolah Kita salah waktu itu. Iya, tangkap. sumpah tapi ngomong-ngomong kalau misalnya dipikir siapa ya pelakunya ya kayak sampai sekarang pun belum terbongkar loh kasus itu bener-bener kalian inget gak sih kalian inget sih terakhir kali kita diskusi sampai di kantin yang katanya ibu kantin langganan kita Mel oh yang waktu itu di kantin yang kita sempet gibah gitu loh oh yang orangnya ceritain ya katanya kan gitu ya dulu ada di awal korupsi itu yang pertama itu awal kepala sekolah loh oh iya gimana ya kepala sekolahnya penasaran banget gak sih kepala sekolahnya gimana kalau ternyata kepala sekolahnya masih ada di sekolahnya juga masih sih nggak mungkin banget itu kan jauh kan dari kawan kita katanya lah tapi kan korupsi kan memungkinkan dilakukan sama orang yang jabatannya paling tinggi dong kan katanya bukan sih juga kepala sekolahnya baik dulu masa dipecat langsung dikeluarin gitu aja dari sekolah kalian ingat gak waktu yang kita duduk-duduk di taman yang kita lagi rencanain kasus penyelidikan itu kan ada pak petugas kebersihan ya yang nyapa kita sambil bercanda-bercanda ala garimnya itu nah aku baru sadar setelah dia waktu nyapa kita itu dia langsung bersiul nah waktu yang kita ada rencana telepon penyelidikan itu yang telepon tenor dia itu nyebutin ciri-ciri pelakunya itu salah satunya kebiasaannya itu bersiul oh iya dulu kenapa gak bilang dari dulu Fan aku juga gak sadar aku juga pikir kayak masa orang itu gak mungkin juga gak sih gimana kalau mereka ternyata orang yang sama tapi dia itu bukan tipikal orang-orang yang sekarang terus gimana ya kabar orang itu sekarang terakhir gimana sih orangnya kok terakhir banget kita pas terakhir kali mau ke ruang kepala sekolah dia kan ini ya berhadapan sama Sebuah berita di TV yang membawa mereka menuju suatu kesimpulan. Kesimpulan bahwa kasus korupsi yang mereka perjuangkan tidak pernah benar-benar bisa selesai, bahkan sebelum mereka memulainya. Selamat sore pemirsa, seputar info kembali di sela-sela aktivitas Anda. Perkenalkan, nama saya Andin Ardiana yang akan menyiarkan info terbaru dan terkini saat ini. Pemirsa, baru-baru ini saja ditemukan jasad yang membusuk di rumah warga yang berinisial AF, yaitu di Jalan Kamunanya Gang 123, yang diduga karena bunuh diri tergantung. Warga baru menyadari jasad tersebut dengan kondisi yang sangat mengenaskan.